Bismillahirrahmanirrahim. Kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bisa berzikir mendekat terus kepada Allah dalam persiapan Ramadan ini. Kita masuki pemahamannya melalui taim. Puasa Ramadan, jalan sunyi manusia Tuhan. Kita ini sifatun Tuhan ya. Jadi kita ini manusia Tuhan juga, bukan Tuhan. Ya. Syamul Ramadana At-tarikus sami itu li rajulil. Amma ba'du. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih bisa taklim. Rabbi syari sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan dadanya untuk bisa menyimak talim ini dan dimudahkan pula usaha urusan kita, juga simpul-simpul pengikat semua lisan kita dalam bertolebul ini bisa kita pahami secara lebih benar. Mudah-mudahan Allah juga meridhoinya. Ewan andung ya ma'a rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, yang andung taklumi, juga mungkin ikhwan akhwat yang terhalang mengaji secara tidak langsung melalui teknologi, dan tidak lupa guru kita Sobil Qadilah Lamhanu, dan kita muliakan rahimakumullah semuanya. Di pertemuan hari ini al-fakir, kita semua fakir yang bodoh ini, berhadapan dengan Allah pasti fakir lah. Coba membahas Syamul Ramadana At-tarikus sami itu li rajulil. Ya. Karena ini kaitannya dengan puasanya orang-orang ulama awalin yang sangat masih dekat dengan Rasulullah, bahkan ada yang masih hidup. Jadi ini penting. Ya. Amma ba'du, langsung saja ke tajuk risalah. Sebentar lagi, kurang lebih seminggu lagi ya, kita umat muslim, umat Islam sebulan penuh melaksanakan puasa, dipaksa puasa di bulan Ramadan, makanya fardu ain. Sama dengan sholat, batal pun harus diganti kan. Kesempatan Syaban masih ada 7 hari nih. Jadi orang yang puasa Syaban itu dapat 2 pahala. Kalau dia mengkodok puasa lama, dia dapat pula puasa Syaban pahalanya, ya kan? Jadi bukan mengkodok aja lunas ya. Istilah kata, begitulah kemuliaan puasa Syaban. Banyak orang yang mendoaibkan anjuran puasa Syaban. Kemarin sudah kita bahas dan kita sudah bisa pahami. Untuk bisa mengetahui apakah sudah saatnya puasa dimulai, itu Allah mengirim utusan yang disebut hilal. Apa? Hilal. Dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Insya Allah kalau kita melalui dunia intelektual, ada ilmu hisab, ya, ada ilmu teknologinya diteropong, ya kan? Ada toleransi, tapi jangan lupa tanyakan pula ahlinya, gitu maksudnya. Karena mereka ada kata-kata yang tersirkan di hati, petunjuk secara hakul yakin. Kalau itu udah klop, baru kita puasa. Ya gitu ya. Jadi itu hilal namanya. Hurufnya kan halam lam. Artinya kan bulan sabit di awal bulan, menampakkan awal puasa. Nah, itu hilal artinya. Ketika kita menyaksikan dengan mata munculnya bulan sabit, ini maknanya dalam loh ya. Maka saat itulah kita bisa melaksanakan puasa. Hilal itu artinya agen Allah, ya, agen Allah, untuk menunjukkan antum harus menjadi malaikat ya, karena antum akan didekatkan oleh Allah. Dalam konsep makrifat disebut menyaksikan, musyahadah. Maka puasa yang benar, sempurna, tinggi adalah
puasa terkait dengan makrifatullah, kenal Allah, disebut sampai titik mukasyafah. Melihat Allah dalam konteks rohani. Itu yang andung coba tuntun. Ya, maknanya pasti langgeng setahun. 11. Ya. Ketika kita menyaksikan dengan mata muncul bulan sabit, lahiriah itu mata batin, bukan mata batin ya. Maka saat itulah kita bisa melaksanakan puasa. Hilal itu sebagai syarat memulainya puasa, dalam makna hakikat bisa diartikan menyaksikan keagungan Allah. Itu arti hakikatnya hilal. Ya. Hanya orang yang sudah mengenalnya, makrifat, diizinkan untuk berpuasa. Waduh. Kalau di syariat berpuasa itu bagi orang beriman kan. Arti kata kan percaya. Percaya enggak Allah? Menyuruh puasa, diturunkan hilal. Itu ya. Maka konsep puasa yang sempurna adalah puasalah makrifatullah. Puasa mengenal Allah, mengiringi itu. Ya. Jadi hanya orang yang sudah makrifat lah diizinkan untuk berpuasa. Yang belum makrifat gimana dong? Boleh. Ya. Karena tanpa itu bisa saja tanpa makrifatullah puasa kita hanya akan mendapat kata Nabi lapar dan haus saja. Itu konsep bahasa tasawuf. Ya. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi tentang hilal sebagai petunjuk untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, sahih ya. Inna Allah ja'alal hilala alamatan lil wakti li sholihin nasi. Fasumu liruzatihi. Hilallah Ramadana wa aftiru liruyatihi hilala syawalin fa in lam yakun jahiran fasyabu adadu syari syahbana au ramadana talatina yauman, ya kan? Sesungguhnya Allah telah menetapkan hilal itu sebagai pertanda waktu bagi kepentingan manusia. Bagi kepentingan kita hilal itu. Maka berpuasalah karena melihatnya. Hilal bulan Ramadan. Dan berbukalah karena melihatnya. Hilal bulan Syawal. Betul kan? Nah, jika tidak kelihatan, maka hitunglah bilangan bulan Syaban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Kalau nggak kelihatan, ada solusi, Allah Maha Sayang kok. Karena itu menandakan bahwa setinggi apapun sain, nggak mungkin mengalahkan keilmuan Allah. Nggak mungkin. Sampai kiamat. Sampai di mana itu pesawat ulang-alik bisa tembus galaksi? Sementara hitungan waktu aja kita, ya. Masanya secara hadis sudah dekat Pak 50-an tahun lagi lah. Ayo. Ngeri juga anak cucu kita yang kasihan. Nah, kita berdoa. Jadi ini penting, bukan andung nakut-nakuti. Cobalah antum sebagai yang dimuliakan Allah, yang hidup di akhirul zaman ini, yang sudah sangat dekat. Jangan terlalu gila dengan konsep-konsep duniawi. Ya. Jangan mudah terkecoh dengan bisikan iblis. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya puasa sebagai level tertinggi dari ibadah dalam Islam. Level intelektual kita udah tinggi loh sekarang nih. Maka level puasa kita juga harus tinggi ya. Setuju? Setuju ya? Nggak begitu-gitu aja. Level derajat yang tinggi atau makomat dalam berpuasa, ini kaitannya juga dengan berdoa. Yang jelas harus mempunyai syarat apa? Puasa besok. Bahasanya gini, syarat puasa besok, kalau antum ingin mempunyai sempurna, harus menyaksikan, harus mengenal
bisa melaksanakan dengan sempurna insya Allah. Maka konsepnya harus mengenal yang menyuruh puasa. Saksikan itu. Menyaksikan gak bisa dengan mata ini. Lebih tajam dari mata ini. Kita punya rasa. Kita punya ilmu. Supaya sempurna nanti puasa kita. Itu yang disebut makrifatullah. Jadi konsepnya hampir sama dengan puasa makrifatullah. Ya. Gak apa-apa. Kita pengen puasa makrifatullah. Andung bahasakan insya Allah terasa nanti. Jangan nangis nanti. Begitu juga sholat, zakat, ya. Menunaikan haji bagi yang mampu. Itu semuanya pada kondisi kodrat zamannya sekarang ini. Apapun ibadah tadi harus mempunyai syarat makrifatullah. Jangan sama yang sudah-sudah. Ya. Untuk makrifatullah, konsep akliyah, asbab nggak bisa. Nggak bisa begitu aja. Berarti harus mendalami kecerdasan ruhani. Syarat mencerdaskan ruhani, akal asli kita, qalbun salim. Tanpa kolbu kita bersih, suci, nggak bisa cerdas. Nggak bisa mentransfer ke pikiran. Caranya gimana? Talqin tadi. Ditalqin. Iya kan? Maka nanya ilmu itu bukan kepada orang pintar. Tanya kepada ahlul zikir. Ada di Quran tuh. Orang yang dekat kepada Allah. Tanyalah ilmu. Ini bukan kaji sombong. Bukan. Ya. Jadi makrifatullah pada puasa besok penting. Jadi kita harus mengenal Allah dulu. Maka syarat puasa kita bisa sah. Dalam konsep ruhani ya jangan larikan ke fikih. Fikih kita berbohong aja puasa bisa sah. Iya kan? Tapi kita kan nggak begitu puasanya. Begitu juga sholat, zakat, menunaikan haji, bermohon, meminta. Boleh kita meminta doa. Syaratnya kodrat zaman sekarang harus makrifatullah. Itu aja. Itu udah diingatkan dari awal. Beragama itu awaludin makrifatullah. Tapi realisasinya gimana sih? Mengenal Allah itu gak semudah apa yang dibayangin ya. Karena kuncinya bukan di pikiran. Hakul yakin, ainul yakin sampai ke situ. Setelah kita berulang kali menyaksikan, insya Allah bisa disebut musyahadah itu artinya. Pernah menyaksikan? Dalam konsep ruhi, dalam konsep atributnya zauki. Artinya menyaksikan musyahadah itu. Syarat utama orang bisa berislam, sehingga bisa melaksanakan segala kewajiban di dalamnya, adalah menyaksikan dulu. Siapa yang antum sembah? Itu yang namanya menyaksikan. Yang bahasa syariatnya syahadah. Bersaksi antum. Yang bahasa syariatnya menyaksikan Allah itu syahadah. Syarat syahadah dikalamkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu metode tarekat udah puluhan tahun tuh. Awali itu semua itu dulu. Bukan dalam konsep jahir. Kalau konsep jahir ya orang mualaf namanya. Benar kan? Nah, menyaksikan itu bahasa mudanya syahadah. Awal agama mengenal Allah adalah dengan memahami bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Itu ilmu. Ada di akal. Dan segala isinya. Nah ini konsep tertingginya di mana saja ada Allah kalau begitu. Betul kan? Nah. Jadi cara mengenal Allah diawali dengan mengenal ciptaan Allah. Itu ada di Quran. Sampai menyaksikan diawali dengan mengenal ciptaan Allah seperti alam semesta dan segala isinya, karakter manusia. Kenali.
Kemudian mengenal sifat-sifat Allah, udah mulai naik tuh. Iya kan? Seperti kekuasaan, rahmatnya, kasih sayangnya. Baru naik lagi nama-namanya yang sudah ditentukan. Udah agak asbab tuh kalau nama. Maka contoh kepada korelasi Quran. Ya, itu runutnya. Kenali ciptaannya, kenali sifatnya, kenali namanya, jangan dibalik-balik. Betul. Duh. Kemudian baru baca, pahami Al-Quran, baru menggunakan intelektual penuh. Baca perintahnya apa, ininya apa di Al-Quran. Masih juga ada level susah di situ. Perlu korelasi lagi dengan hadis. Dari hadis perlu lagi mendalami hadis tadi. Ada yang doif, ada yang tercampur, ada yang perawinya kacau balau. Kan? Itu kalau menggunakan ini gatnya panjang. Jadi sangat penting yang mengenal Allah, terasa awal beragama, makrifatullah. Terasa? Koreksi ke kita. Puasa kita besok gimana? Tanpa antum berbuka merasakan Allah ikut berbuka, antum masih lemah tuh. Masih lemah tuh. Bukan karena ada Allah di depan, nggak mampu antum. Begitu, nggak ada yang mampu itu. Bizauki, karena manusia itu ruhani. Merasa Allah ada. Disitulah antum baru bisa sadar. Mengingatkan dulu. Penting sekali mengenal Allah itu dalam berpuasa. Dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Karena meningkatkan kalau mengenal Allah itu kesadaran kita berpuasa. Akan nikmat kebaikan yang diberikannya, rasa syukur atas nikmat, kesempatan hidup, dapat memperkuat ikatan antara hamba dengan Allah tuh syukur tadi itu. Insya Allah. Karenanya mengenal Allah atau biasa disebut makrifatullah dapat membawa kita kepada kesadaran bahwa tidak sah ibadah tanpa mengenal yang disembah. Tidak sah ibadah tanpa kita mengenal yang disembah. Itu poin. Setuju nggak tuh? Yang disembah itu artinya bisa dikatakan apa yang diminta oleh manusia. Nah, bingung lagi nih. Antum meminta, ada yang diminta, ada orang yang memberinya kan? Iya kan? Itu yang disebut konsep syariat doa. Di antaranya doa umpamanya, pengen dapat kerja, pengen keterima jadi polisi, pengen dapat jodoh, pengen luas hutang, banyak lagi. Harus makrifatullah dulu. Kenali Allah. Kalau udah kenal, kerasa, maka Allah pasti ngasih. Pasti deh tuh. Itu ada sirnya di hadis, baik di Quran. Kenali aku. Allah kan minta begitu. Maka aku beri. Nah, antum bisa puasa, antum dikasih ke napas, bersyukur, alhamdulillah. Itu kan ada yang memberi. Siapa yang memberi kalau kita nggak kenal? Pengen dapat jodoh, lunas hutang, pengen kerja apapun juga kenali Allah dulu. Baru amalan. Karena manusia itu di hadapan Allah fakir. Hakikatnya kan gitu. Amalannya udah jelas dengan puasa yang makrifatullah, dengan doa yang makrifatullah, dengan sholat yang makrifatullah, dengan zakat yang makrifatullah. Jangan ditinggal yang fardu, kuatkan dengan ibadah sunnah, itu bantuannya. Karena itu layasul sholatila bin ma'rifat. Tidak sah sholat tanpa mengenal Allah. Poin. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Bid'ah katanya. Tunggu dulu bro. Naik lagi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, ada di Quran. Bukankah aku ini Rabbmu? Betul, aku Rabbmu. Kami menjadi saksi. Antum semua bersaksi, pernah melihat Tuhan.
Sudah mengenal Allah. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Di dalam dirimu mengenal kamu tidak melihat. Mengapa kamu tidak melihat? Ada di Quran juga. Annahu aqrabu min habil warid. Aku lebih dekat dari ulat lehermu. Benar kan? Itu yang bisa ditangkap oleh orang. Allah itu maha nyata. Dalam konsep rohani ya. Lebih dekat dari di lehermu. La ta'budu rabbana lam yarah. Aku tidak akan menyembah Allah apalagi apabila aku tidak melihatnya terlebih dahulu. Karena itu Iwan Ahwat, ini karena terkait akidah, hubungan manusia dengan Allah, penting diingatkan, penting diulang lagi. Khususnya pas kita beribadah puasa. Inti puasa itu supaya antum bisa khusyuk sholat sebetulnya. Jadi poin tertinggi makom 4 ibadah adalah sholat. Itu poinnya. Hubungan manusia dengan Allah pada malam ghaibul ghaib, yaitu dalam keadaan antah berantah. Dong kaji dulu tariknya ya. Sejarah Ibrahimnya. Ya. Dalam keadaan dulu yang sudah lama, zaman antah berantah lah biasanya lah sebut. Hanya zat semata yang ada. Belum ada awal dan belum ada akhir. Belum ada bulan dan belum ada matahari. Belum ada bintang, belum ada satupun. Malahan bulan ada, belum ada Tuhan. Belum ada Tuhan yang bernama Allah. Belum. Maka dalam keadaan ini diri yang punya zat mentajalikan dirinya untuk memuji dirinya, ingin dikenali. Lantas tajalinya jatuh ke nur Allah. Dan kemudian penampakan berada di nur Muhammad, insan kamil. Sepakat? Lah, ini ada di Quran loh. Betul loh, ada di Quran tuh. Yang pada peringkat ini dinamakan apa? Belum ada yang lain. Ingin menampakkan diri. Anta ana. Atau kamu, aku. Atau ana anta. Aku, kamu. Maka yang punya zat bertanya kepada Nur Muhammad. Karena ditajalikan ke sana. Dan sekalian ruh. Karena dari Nur Muhammad ada ruh. Tanpa Nur Muhammad tidak diciptakan ruh. Untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba. Lantas ditanya kepada Nur Muhammad, aku ini Rabbmu. Maka dijawab oleh Nur Muhammad yang mewakili seluruh, ya engkau Rabbku. Persaksian ini dengan jelas diterangkan sejelas-jelasnya di Quran surat Al-A'raf 172. Iqra Iban. Baca tuh. Wa'iz akhadha. Wa'iz akhadha rabbuka min Wa'iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa azhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna
Jamikanlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sumber mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kau tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Ikhwan, akhwat, kodrat zamannya kiamat udah tua, udah deket. Jangan sampai lengah terhadap itu. Bener? Bener lah. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Robmu? Pernah begitu kan kita? Betul, engkau Rob kami. Kami menjadi saksi. Bukan dengan ini. Coba merenung. Setelah pengakuan, setelah sumpah ruh itu dilaksanakan, mulailah era baru. Tariknya kan gitu, sejarahnya. Di dalam perwujudan Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah dalam hadis qudsi ya. Ahab an arifan nafsi summa khalaqtu hadal makhluqa wa qadamtu nafsi. Aku suka mengenal diriku, kata Allah. Lalu aku jadikan makhluk dan aku perkenalkan diriku. Jadi apa yang dimaksud dengan makhluk? Itulah Nur Muhammad, sebab seluruh kejadian alam raya termasuk antum dijadikan dari Nur Muhammad tadi. Asal usulnya. Nah dasarnya kan dalilnya tadi tuh. Ya. Jadi tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dengan diri rahasianya sendiri. Maka diri rahasianya itu adalah ditanggung. Kita ini diri rahasia Allah. Puasa itu rahasia Allah. Maka kita diakui amanahnya oleh suatu kejadian yang bernama insan. Yang bertubuh diri batin itu. Tubuhnya ruh. Dan diri batin itulah diri manusia. Itu disebut ruhani kan gitu. Itu jati diri kita. Karenanya Allah kan berfirman di hadits qudsi. Al insanu siri wa ana sirruhu. Iya kan? Manusia itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal rahasia. Sebodoh-bodoh orang itu di hatinya tahu Allah itu ada. Maka nggak bisa mengkafirkan. Si Yahudi orang kalau ditanya kalau meninggal apa yang pergi? Ruh. Betul. Karena dari sana begitu settingnya. Hal ini dipertegas juga. Yang katanya bukan hadis. Wallahu alam. Anu nggak mau berjidal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Robnya. Renungkan tuh. Itu nggak salah kata-kata itu. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, yang namanya manusia, sebelumnya pernah ditawarkan rahasia Allah itu kepada langit, bumi, gunung. Semuanya nggak nerima, nggak sanggup. Ini kan kata Allah, Al-Ahzab baca Ikhwan ayat 72. Inna aradna al-matta
Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfa'na minha wa amalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung, maka semuanya enggan untuk mengikut amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat buruk. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yamilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu. Sungguh kami telah menawarkan suatu amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi mereka nggak mau memikulnya dan merasa tidak sanggup. Lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Kenapa? Mau jadi presiden, pengen kaya, pengen dong. Adabnya ada, rahasianya satu, jangan dikte Allah. Kemarin sudah itu, jangan ngatur Allah. Ya Allah, beri saya ini sebanyak sekian miliar, itu ngatur Allah. Dan dikte Allah. Jadi ada kata-kata yang sangat beradab kalau berbicara dengan Allah. Jangan dikte Allah, jangan ngatur Allah. Maka minta tolong kepada Allah dulu kalau antum ingin berdoa. Itu dulu. Karena apapun juga itu ngomong hati itu. Walaupun mulut beradab. Sepakat. Ini udah ruhani. Nggak akan makbul deh kalau Allah diatur. Allah juga nggak boleh ditetapkan waktunya. Itu orang makrifat. Berarti tahu sifat Allah. Berarti antum sudah menyaksikan Allah begitu melalui sifatnya. Ini kan mesti diingatkan kan? Ya kan? Oleh karena amanah rahasia Allah. Amanah itu rahasia Allah yang telah kita terima, maka itu semua tanggung jawab antum. Jangan sembarangan. Tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain, tugas manusia adalah apa coba? Menjaga hubungan dengan yang punya rahasia, itu yang paling penting. Maka kenali. Setelah amanah rahasia Allah diterima oleh manusia, diri batin ruh. Untuk tujuan inilah maka Adam dilahirkan. Untuk bisa memperbanyak, mengembang, menanggung rahasia dan berkembang biak. Dari satu abad ke satu abad, dari satu generasi ke satu generasi. Sampai alam ini mengalami kiamat. Habis waktunya. Dan rahasia itu kembali kepada Allah. Harus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu amalan penutup kita. Dalam tarekat semua sama. Syahadatain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa juga begitu. Tawakilah paling tinggi. Bukan karena ngeliat mayat aja. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tanpa syahadat, tanpa persaksian, segala apapun akan tertolak
Wah, keras banget nih antum. Dan tidak diterima bermula dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat mendaftar masuk Islam. Setuju? Begitu mudah dilakukan karena hanya berupa ucapan. Allah nggak mempersulit. Orang kafir di belahan dunia manapun jika dituntun dalam hitungan menit bisa niru ucapan tadi. 2 kalimat syahadat tadi ibarat masuk universitas. Ibaratnya ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat ibarat mendaftar masuk dengan syarat demikian gampang. Baru daftar. Syaratnya gampang. Sedangkan menjadi Islam, menjadi Muslim adalah ibarat menjadi sarjana, levelnya naik. Antum udah Islam, berarti sudah sarjana. Levelnya harus naik. Dan level berikutnya ibarat melanjutkan lagi pendidikan ke strata lebih tinggi, menjadi mukmin, mutakin, muklisin, dan seterusnya. Puasa juga begitu. Masa puasa baru daftar aja? Puasa yang sudah Islam ya udah sarjana. Puasa yang sudah mutakin ya sudah strata 3. Nah, akhirul zaman puasa kita di mana sekarang nih? Baru daftar. Koreksi dulu. Sama halnya kita menempuh pendidikan di universitas. Proses menjadi sarjana itu setelah menyelesaikan kurikulum yang telah ditetapkan. Terjadi proses repetisi, pengulangan. Repetisi, pengulangan. Yang terkadang membosankan. Mengulang itu bosan. Tapi itu harus kita lewati. Datang ke kampus, dengarkan kuliah dari dosen, mencatat, melaksanakan tugas, ujian, dan itu terus menerus diulang. Pernah nggak kita membayangkan bahwa beragama juga seperti itu? Anda nggak marah-marah ya? Anda ngingetin. Agama seperti itu sampai kita mencapai tahap berislam total, berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi terlalu naif deh Iwan, akhwat. Naif bener rasanya meyakini bahwa Islam itu seperti apa yang kita dapat sejak 10 tahun yang lalu. Sholat begitu, puasa Ramadan sama begitu, zakat segitu, dan terus menerus diulang tanpa menemukan makna spiritual dalam beragama. Hancur kita. Apa beda Al-Fatihah yang kita baca ketika kita dulu kecil dengan sekarang? Sama kan? Dengan Al-Fatihah kita udah ujur. Apakah tetap sebagai bacaan atau sudah sampai antum ber-Al-Fatihah berdialog dengan Allah? Coba renungkan tuh. Al-Fatihah itu berdialog dengan Allah. Enggak begitu-gitu aja, tidak stagnan. Umur aja bergerak. Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat setelah mengalami fase dakwah 13 tahun. 13 tahun. Lama. Lalu ibadah apa yang dikerjakan beliau dan sahabat dalam fase sebelum sholat? Sebelum fase sholat diperintahkan turun, Nabi melaksanakan sholat setelah berjumpa dan menyaksikan Robnya di malam Mi'raj. Dan sholat memang dilaksanakan untuk mengenang, mengingat kembali momen perjumpaan itu. Karenanya sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Supaya tersambung, terkoneksi kepada Allah. Itulah sebabnya sholat menduduki posisi ibadah yang paling tinggi dan penting di dalam Islam. Ketika koneksi tidak terjadi, nggak ada koneknya nih. Nggak terjadi, maka otomatis jiwa kita akan terkoneksi kepada gelombang lain. Gelombang iblis. Masuk tuh gelombang iblis tuh. Yang sangat berbahaya, menyesatkan jiwa manusia itu sendiri. Itu sebabnya sholat dilaksanakan harus 5 kali wajib dalam sehari semalam. Takut gelombang iblis masuk. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah untuk menguatkan koneksi tadi. Itu terjadinya begitu, berulang-ulang. Mungkin kita tidak terkoneksi. Bahasa mudanya tidak khusyuk di sholat subuh.
diulang di sholat zuhur, dan seterusnya. Bahkan ada sholat tahajud yang kemungkinan di tahajud sunat justru terkoneksi karena lebih mudah, karena dalam suasana hening, sehingga lebih mudah kita memutuskan keterikatan dengan hal yang duniawi. Karenanya Nabi berdakwah selama 23 tahun dan 13 tahun beliau habiskan hanya untuk mengenalkan manusia dengan Allah. Jadi 13 tahun itu hanya mengenalkan gimana makrifatullah. Sisa umur Nabi 10 tahun mengenalkan 4 rukun Islam lainnya. Karena Nabi memfokuskan ikra, zikir, baca, ingat untuk menanamkan kalimat Allah ke dalam dada sahabat. Karena itu merupakan hal teramat pokok. Mengingat itu hal teramat pokok. Jika kalimat Allah itu tidak ditanamkan, tidak dikopikan, maka sah kita melakukan ibadah lainnya diragukan. Di antaranya begitu juga puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Tanpa kalimat Allah di dalam hati kita, tanpa cahayanya, maka ibadahnya hanya gerak fisik semata. Salat itu boleh dilakukan dengan sempurna memenuhi rukunnya, berdiri, rukuk, duduk, sujud, tapi juga bisa dilakukan hanya duduk jika sakit, bahkan bisa dengan berbaring dan dengan isyarat mata jika badan sudah demikian lemah. Artinya Ikhwan, salat itu bukan gerakan fisik saja. Salat itu harus ada koneksinya, betul? Iya kan? Kalau lemah ya boleh berbaring. Karena hakikat sholat bukan gerakannya, koneksi antum kepada Allah. Kenal nggak antum dengan Allah? Begitu juga puasa, begitu juga berdoa, begitu juga zakat. Maka dalam proses Nabi berkalwat di Gua Hira, supaya koneksi itu tentu saja ini terjadi, diberikan pula kepada sahabat yang mengikuti metode Nabi mengalami hal yang sama. Jadi kalwat itu ajaran Nabi, syariat Islam. Makanya orang dulu kalau puasa menyepi, bersuluk, iya kan? Tidak mungkinlah para sahabat bisa sampai ke tahap iman tanpa menyaksikan, tanpa merasakan. Nggak mungkin. Iman itu sendiri kan perbuatan hati, bukan perbuatan mata, bukan perbuatan pikiran, perbuatan jiwa, dan hanya bisa terjadi setelah kita menyaksikan Allah dalam konsep ruhani. Jika tidak, maka iman kita dogma saja. Kalau antum puasa tidak bisa menyaksikan Allah, lapar haus saja, hanya mengikuti nasihat orang tua, apakah demikian? Atau ucapan ulama yang sampai ke tahap rasa? Karenanya as-saumuli, apa itu? Puasa itu untukku. Juga muqafaati as-siriyatu, apa itu? Pahalanya rahasiaku. Demikian Allah mengingatkan kita betapa khususnya ibadah puasa ini guna membantu kita mencapai kembali kepada Allah. Ada yang bertanya, kembali kepada Allah kapan? Jangan nunggu takdir, itu innalillahi. Waktu ada jasad, kapan? Wajib 5 kali kepada Allah, kembali kepada Allah. Wajib. Jadi, bukankah sholat itu mi'rajul mu'minin? Kembali kepada Allah, itu makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un lebih tinggi. Demikian Allah mengingatkan kita betapa khusyuknya ibadah puasa ini, sholat ini. Bisa dibayangkan kita ingin mempersembahkan sesuatu tapi tidak tahu kepada siapa kita mau mempersembahkannya karena tidak mengenalnya. Gimana tuh?
Atas dasar inilah berulang kali Andung sebagai pentalim mentalkin antum. Hanya itu bahasanya. Nggak bisa diomongin. Isi Allah terus, kenali Allah terus. Nafikan pikiran terus. Dengan hal-hal yang diisi oleh makhluk lain. Iblis tugasnya di sini atas. Jadi hal terpokok dari semua adalah mengenal Allah, makrifatullah. Setelah mengalami proses penyaksian yang disebut bahasa kerennya musyahadah, puasa yang dilakukan tanpa mengenal, tanpa ada kalimat Allah di dalam dada antum, maka hasilnya hanya merasakan lapar dahaga saja. Ini disabdakan sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin wa laysa lahu min syamihi illa jawwa'u wal atasu. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Karena puasa itu untukku, maka dia yang maha kuasa maha sendiri tidak mungkin menerima apapun dari makhluk dalam bentuk apapun. Jadi puasa harus dari dia sendiri baru bisa diterima di sisinya. Karenanya sehebat apapun antum, sehebat apapun antum berpuasa, tidak makan, tidak minum, menjaga lisan, memperbanyak ibadah, tetap saja dimensi ibadahnya pada dimensi manusia. Tidak akan sampai kepada dimensi ilahi kalau tidak mengenal Allah. Maka caranya adalah menemukan koneksi kepada Allah. Dengan ketersambungan itu, dengan proses puasa itu, Allah insya Allah pasti hadir, tersambung. Maka hakikatnya puasa itu adalah minhu wa bihi wallaha, dari dia, oleh dia, untuk dia. Ini yang sebenarnya puasa tahap ini yang mendapat dua kenikmatan. Kalau udah sampai titik itu, berjumpa dengannya dalam puasa, berbuka dengan makanan yang enak. Jika tidak makan, hanya satu kenikmatan yang kita dapat, yaitu kenikmatan jasmani semata, di mana saat berbuka bisa makan makanan enak dan minuman-minuman enak, sedangkan jiwa tidak merasakan. Itu puasa yang gersang tanpa kehadirannya, dan itu mainnya dirasa. Puasa bulan Ramadan itu sebenarnya adalah puasa latihan agar kita bisa melewati 11 bulan berikutnya. Jadi 11 bulan itu harus terus dekat dengan Allah. Duduk ini dalam kondisi bertakwa. Bukan bulan puasa saja terasa ringan dan gembira dalam melaksanakan segala perintahnya, insya Allah. Jadi puasa sebenarnya justru setelah bulan Ramadan. Dalam konsep rohani, idaimun. Dalam bulan-bulan selanjutnya Ramadan ibarat puasa anak-anak kalau di Ramadan saja. Apalagi kita tinggal di daerah mayoritas muslim. Semua dimudahkan. Orang akan memilih puasa bisa jadi karena tidak ada restoran buka. Iya kan? Lebih gampang. Andai berani buka, restoran itu digerebek. Iya kan? Dimudahkan, bersyukur kita. Anak-anak memang semuanya senang dimanja nih, dihormati, diberi fasilitas. Itu anak-anak sekarang. Karena berjamaah, termasuk membaca Quran, sudah menjadi tradisi dilaksanakan ratusan tahun di masjid. Apalagi bulan Ramadan, mayoritasnya gitu. Pertanyaannya, apakah semua itu mampu kita lakukan di bulan lain? Itu kan kuncinya. Enggak musiman. Apakah kita mampu puasa diam-diam di saat makanan berlimpah? Seperti Syaban. Dan orang bebas makan. Saat itulah sebenarnya kita berpuasa. Itu yang hakikat puasa. Melaksanakan puasa-puasa sunnah yang beratnya lebih berat dari puasa bulan Ramadan. Iya kan? Kita telah melewati puluhan Ramadan, ikhwan, dan bisa jadi kita melakukan puasa hanya pengulangan saja tanpa mencapai hakikat puasa. Itu mengingatkan lagi. Kita hanya mampu melihat hilal jahir untuk memulai puasa tanpa mampu melihat hilal batin, yaitu menyaksikan Allah, makrifatullah, sebagai syarat sah melaksanakan puasa secara lebih benar sempurna.
Ibarat masuk universitas tadi udah dijelaskan, bisa jadi walaupun umur sudah 60 tahun, dah tamat kuliah Universitas Al-Azhar Mesir umpama, bisa jadi dalam berislam kita hanya baru sampai tahap mendaftar tanpa pernah ikut kuliah sebagai penyelesaiannya. Kita hanya bisa mengisi formulir, mendaftar, syarat paling mudah tanpa pernah mengalami proses perkuliahan. Nabi menyebutkan Islam itu tinggi, bro. Islam itu ajarannya tinggi, dalam. Dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya dari agama lain. Islam, bersyukur kita. Allah Ta'ala menyebut Islam sebagai sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, Quran tuh. Dalam surat Ali Imran ayat 85, sebelum kita tutup baca dulu. Ayat 85. Nah, tutup. Wa man yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang Jangan merugi lah ya. Apakah kita udah berislam? Enggak semudah itu. Islam itu tinggi. Begitu tingginya, begitu mulianya agama kita ini, kita bersyukur. Itu syukur kita yang paling tinggi. Begitu luar biasa dan hanya Islam agama yang diterima di sisinya. Pernah gak kita merenung? Coba kita merenung. Jangan-jangan kita belum berislam. Jika memakai standar tersebut, bisa jadi kita hanya mengenal Islam. Karena hanya lembaga, formalitas. Tidak pernah mengenal secara spiritual. Disinilah kita mendalami spiritual. Maka bumikan lagi tasawuf, bumikan lagi ruhani. Bukan dibid'ahkan. Tapi tentu ada korelasi secara Quran. Wabillahi taufiq hidayah. Kita tutup di bab 2 ini, kita dalami nanti di bab 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bab 1 ya, kita dalami di bab 2. Allah meridhoi kaji ini dan kita setidaknya akan lebih paham dah. Ternyata puasa kita di Ramadan itu harus naik levelnya ya. Puasa makrifatullah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi